Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Chansu24. Kini membahas tentang korupsi yang ada di negara Cina. Pemerintah Cina sangat buas melakukan hukuman terhadap korupsi yang ada di negara Cina sendiri. Nah, Indonesia wajib tiru itu. Sampai saat ini, Cina menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi yang paling rendah di dunia. Semua itu tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam memberantas pengurusan uang negara oleh para pejabat. Oleh sebab itu, dibuat aturan-aturan super nyeleneh oleh negara ini agar pejabatnya tidak korupsi. Masih soal kebijakan milik Cina itu, aneh memang, tapi berkat aturan tersebut bisa dijamin kalau pejabat bakal takut setengah mati mengambil uang negara. Soalnya bukannya hanya hukuman mati, penderitaan hidup juga bakal mereka terima nantinya. Lalu bagaimana cara Cina menakut-nakuti para pejabatnya itu? Simak ulasan Chansu24 akan Chansu kupas tuntas tanpa rekayasa, fakta, dan paling real. Nah, jika pejabat malas datang, jabatan bakalan melayang. Sangat berbeda dengan negeri ini. Di negara komunis itu bisa dibilang peraturannya sangat ketat dan mengikat. Jangan harap bisa santai-santai atau tiduran saat sidang. Di sana tidak ada istilah pejabat melakukan korupsi waktu. Seperti itu, ancaman pemecatan di negara itu bisa dibilang sangat tinggi ketimbang yang lain. Pasalnya bakal ada pengawasan ketat secara berkala yang dilakukan sampai ditemukan adanya kinerja yang menurun atau kedapatan bermalas-malasan, maka pemecatan bisa dengan mudah dilakukan. Sangat berbeda ya dengan negara ini. Para pejabat yang ketahuan bermalas-malasan bukannya dipecat, malah makin kaya dibuatnya. Mestinya hal seperti ini patut dicontoh di Indonesia. Nah, studi tur ke penjara buat mereka yang masih minat korupsi. Satu hal yang unik dari negara tirai bambu ini, setiap calon pejabat bakal mendapatkan kunjungan sebelum mereka menjabat. Jangan dibayangkan kalau bakal seperti yang ada di Indonesia. Keluar negeri atau ke tempat-tempat wisata yang ada para calon pejabat itu, aturan tersebut diberi lakukan wajib agar para calon pejabat itu tahu bagaimana keadaan para koruptor yang menderita di penjara. Tidak ada fasilitas mewah sama sekali, bahkan perlakuan untuk melakukan korupsi itu sudah seperti narapidana kelas kakap. Dijamin mereka bakal nyesel mengambil uang negara. Di Cina, memilih untuk menjadi pejabat sama artinya memilih untuk menjadi melarat. Aturan unik lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Cina ini bisa dibilang perlu diacungi jempol. Potret perlakuan pada para pejabat di Indonesia dan Cina benar-benar berbeda. Jika di sini para pejabatnya berkualitas, diberikan fasilitas super mewah dan kelas 5. Kalau di sana malah bagikan neraka dunia. Ya, aturan wajibnya adalah para pejabat dilarang untuk hidup mewah. Mulai dari pemakaman yang serba seadanya,
hingga anggaran dan fasilitas yang serba dibatasi. Bahkan para pejabat sangat dilarang untuk bermain golf karena olahraga tersebut identik dengan gaya hidup hedonis. Sampai seperti itu usaha Cina untuk menekan jumlah korupsi yang tinggi. Namun terbukti sekarang negara menjadi jajaran negara paling tidak korupsi di dunia. Nah, satu hal lagi, berani korupsi nyawa taruhannya. Sudah bukan lagi rahasia kalau negara ini mempunyai hukuman paling kejam di dunia bagaikan para koruptor. Ternyata 3 aturan di atas kadang tidak membuat cerah para pelaku korupsi. Oleh sebab itu, hukuman seperti itu harus dilakukan. Memang sih tampak sangat tidak manusiawi dan melanggar HAM. Akan tetapi hukuman ini ternyata benar-benar bikin kapok para pengkeruk uang negara. Sudah sangat banyak para koruptor yang mengalami eksekusi ini, mulai dari ditembak, digantung, hingga disuntik mati. Bahkan menurut Amnesty International ada 4.000 orang mengalami eksekusi setiap tahunnya. Sampai saat ini negara ini menjadi algojo yang paling banyak di dunia. Ngeri bukan main deh buat para pejabat yang ketahuan korupsi di negara ini. Memang hukuman mati sangat tidak relevan kalau diterapkan di Indonesia. Namun beberapa aturan lainnya sangat bisa digunakan di negeri ini. Paling tidak hal tersebut akan membuat efek jerah. Salah satunya aturan para pejabat yang haram bermewah-mewahan. Kalau hal itu benar diterapkan, dijamin deh pengeluaran negara bisa sangat sedikit. Dan terima kasih buat kalian yang sudah ikuti channelnya Chansu24. Nah, tolong bantu subscribe-nya, like-nya, dan share sebanyak-banyaknya jika video ini ada inspirasi dan ada hikmahnya masing-masing dan dapat pembelajaran yang baik, yang positif ya guys. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah saksikan video ini tanpa skip, dan semuanya saya berikan acungkan jempol. Semoga di kemudian hari Chansu24 akan buat video yang lebih dalam, lebih fakta, dan lebih menarik. Dan goodbye semuanya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye Chansu24. Goodbye.